وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini. Allah SWT memudahkan langkah kita menuju masjid dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat maghrib. Kemudian insya Allah dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu di tengah-tengah musibah yang sedang melanda, dan kita berdoa semoga Allah SWT segera mengangkat musibah ini, merahmati dan mengampuni dosa saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita di dalam musibah ini, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan menjaga kita semuanya. Bapak Ibu sekalian dan juga ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim dan juga muslimah tentunya ada di dalam diri mereka mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dinamakan seorang muslim, seorang yang beriman, apabila tidak ada di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah. Dan wajib baginya menjadikan kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan dia kepada siapapun. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara barang siapa yang seseorang ada 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Beliau menyebutkan yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah, dan ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Semakin seseorang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka semakin dia merasakan nikmatnya ibadah. Namun di sana ada yang lebih besar daripada ibadah ini. Ada sesuatu yang dikatakan oleh para ulama, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh para hamba-hamba Allah, yaitu bagaimana Allah SWT mencintai kita. Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah SWT di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya kita mendengar seseorang mencintai kita, maka tentunya akan ada di dalam diri kita perasaan bahagia. Dia mendengar bahwasanya dia dicintai oleh teman-temannya di kelas, disenangi oleh teman-temannya di kelas. Kebahagiaan tersendiri.
Dia mendengar bahwasanya anak-anaknya semuanya mencintai dia sebagai seorang bapak. Ini kebahagiaan tersendiri. Seorang RT, di RT-nya terdengar bahwasanya dia dicintai oleh masyarakatnya, maka ini kebahagiaan tersendiri. Seorang istri mendengar suaminya sangat mencintai dia, maka ini adalah kebahagiaan tersendiri. Lebih bahagia daripada ketika kita mencintai mereka semuanya. Semakin tinggi kedudukan orang yang mencintai kita, maka kita akan semakin bahagia. Kita dicintai anak-anak kita bahagia. Apalagi kalau yang mencintai kita adalah mereka-mereka yang memiliki kedudukan di masyarakat. Semakin tinggi kedudukan orang-orang yang mencintai kita, maka kita akan semakin bahagia. Lalu bagaimana seandainya seseorang dicintai oleh Allahu Rabbul Alamin? Yang mencintai dia adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Tentunya kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan. Allah yang berada di atas sana mengetahui kita dan mencintai hamba tersebut. Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga keduanya mendapatkan gelar Khalilullah. Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau juga Khalilullah. Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah mengangkatku sebagai seorang kekasih, sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang kekasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang dicintai oleh Allah dan berhasil mendapatkan kecintaan Allah, maka jangan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap orang tersebut. Allah SWT akan memuliakan orang tersebut. Di antaranya adalah apabila dia meminta, maka Allah SWT akan memberinya. Apabila dia meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu, maka Allah akan melindunginya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Kalau aku mencintai dia, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan apa yang dia minta, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindungi dia. Ini balasan bagi orang yang dicintai oleh Allah, kelebihan dan keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah. Di antara keutamaannya juga, Allah SWT akan menjadikan orang tersebut dicintai oleh manusia yang lain. Ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka Allah SWT akan menancapkan di dalam hati-hati para makhluk rasa cinta kepada hamba tersebut. Dan itu seperti yang kita sebutkan di awal tadi, adalah kebahagiaan tersendiri bagi
seseorang ketika dia dicintai oleh orang lain dan tidak dibenci oleh orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Allah SWT kalau mencintai seorang hamba di antara hamba-hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dan masuk di dalamnya fulanah, maka hendaklah engkau wahai Jibril mencintai hamba tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, akhirnya Jibril pun mencintai orang tadi sebagaimana Allah SWT mencintainya, dan Allah menyuruh Jibril untuk mencintai orang tersebut, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Setelah itu Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka hendaklah kalian wahai para malaikat mencintai fulan tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka akhirnya para malaikat pun mencintai hamba tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Akhirnya akan dijadikan dia menjadi orang yang diterima di bumi, maksudnya adalah dicintai oleh manusia. Ini adalah beberapa keistimewaan dan keutamaan, pahala dan juga ganjaran bagi orang-orang yang berhasil mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah ingin bersama-sama meraih kecintaan tersebut. Meskipun mungkin kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan bagian yang sangat besar dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Di antara usaha kita, para ikhwah dan juga para akhwat, para jamaah sekalian, adalah kita berusaha untuk memiliki sifat mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW telah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang sebagian amalan-amalan tersebut. Sesuai dengan waktu yang Allah SWT mudahkan pada sore hari ini, akan kita sebutkan beberapa amalan-amalan tersebut dengan harapan kita keluar dari majelis ini dalam keadaan kita memiliki niat bersama untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut, sehingga kita bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di antara amalan-amalan tersebut adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, yang artinya seseorang menjalankan perintah Allah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat yang jelas yang menunjukkan kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membaca ayat ini, jangan kita lalui begitu saja. Kita renungi, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, dan ana ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Berarti ana harus menjadi orang yang bertakwa. Begitu kita membaca Al-Quran, ingin mengamalkan apa yang kita baca, bukan hanya sekedar kita membaca begitu saja sampai selesai, diulangi lagi dan sampai selesai. Satu ayat kita baca,
dan kita renungi kemudian kita amalkan, niscaya akan membawa kebaikan yang besar bagi seseorang. Bertakwa kepada Allah, yang namanya takwa secara bahasa adalah menjaga diri. Orang Arab mengatakan attaqi syai'an, maksudnya adalah aku menjaga diri dari sesuatu. Dan yang dimaksud dengan takwa secara istilah kita adalah menjaga diri dari azab neraka. Menjaga diri dari azab neraka. Bagaimana cara menjaga diri dari azab neraka? Apakah dengan kita membuat tameng yang kuat, atau kita membuat baju besi supaya tidak terkena api? Bukan. Menjaga diri kita dari neraka Allah adalah dengan melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Makanya khatib Jumat di dalam khutbahnya sering mengatakan, marilah para jamaah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Karena dengan itulah kita dijaga oleh Allah dari azab nerakanya. Menjalankan perintah yang bagaimana yang bisa menjadi sebab dijaganya kita dari azab Allah? Menjalankan perintah yang terpenuhi dua syarat. Pertama, perintah tersebut memang ada dalilnya, ada dasarnya. Kita menjalankan sholat harus ada dasarnya. Itulah menjalankan perintah yang akan bermanfaat bagi kita, yang akan menjadi sebab kita dijaga dari azab neraka, yang akan menjadi sebab kita akan dicintai oleh Allah. Menjalankan perintah, syarat yang pertama adalah perintah tersebut memang ada dalilnya, di dalam dalil yang sahih, dasar yang sahih. Kalau tidak ada dalilnya, meskipun itu dianggap ibadah oleh manusia, maka tidak dinamakan bertakwa. Yang kedua syaratnya adalah harus ikhlas. Menjalankan perintah tersebut karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, meskipun sesuai dengan dalil dan ada dasarnya. Tapi kalau kita jalankan perintah tadi karena mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia, maka tidak dinamakan dengan bertakwa. Takwa kalau menjalankan perintah dengan ikhlas dan sesuai dengan dalil. Takwa juga menjauhi larangan, dan bukan sembarang menjauhi larangan, tapi menjauhi larangan yang dengan dua syarat tadi. Larangan tersebut memang ada dalilnya. Kemudian yang kedua, ikhlas, yaitu meninggalkan larangan tadi karena takut dengan azab dari Allah. Bukan meninggalkan larangan misalnya karena niat duniawi. Sebagian orang meninggalkan zina karena takut terkena penyakit kelamin misalnya. Niatnya bukan lagi melaksanakan firman Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, tapi niatnya adalah karena niat duniawi. Maka ini tidak dinamakan dengan takwa Allah. Sehingga itulah hakikat dari ketakwaan. Oleh karena itu seorang salaf, yaitu Talq bin Habib, beliau mengatakan ketika ditanya tentang apa itu takwa, beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tajtanib ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, maksudnya adalah di atas dalil. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan dengannya pahala dari Allah, bukan karena riya. Dan yang kedua, engkau meninggalkan kemaksiatan ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah berdasarkan dalil. Takhafu adzaballah, dan engkau meninggalkan itu semuanya karena takut dengan azab Allah. Ini adalah amalan yang pertama, sifat yang pertama yang dengannya seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua,
Di antara amalan-amalan yang bisa menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk beliau. Dan ini umum, baik di dalam masalah keyakinan, akidah, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang hari akhir, keyakinan tentang takdir. Kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau meyakini, maka itulah yang kita yakini. Keyakinan tentang masalah nama dan juga sifat Allah, keyakinan tentang alam malaikat, keyakinan tentang alam jin, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau di dalam keyakinan-keyakinan tersebut. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah tata cara ibadah. Bagaimana supaya wudu kita sama dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana supaya salat yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana supaya ketika kita membaca Al-Quran seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru beliau dan mengikuti beliau di dalam masalah akhlak. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar di dalam masalah keyakinan, tata cara ibadah, termasuk di antaranya adalah akhlak kita kepada manusia yang lain. Maka seorang muslim mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berakhlak. Berakhlak kepada istrinya, bagaimana beliau bermuamalah dan berakhlak terhadap anak-anaknya, bagaimana beliau berakhlak terhadap tetangganya, baik yang muslim maupun yang non muslim, bagaimana beliau berakhlak terhadap musuhnya, terhadap kerabat beliau. Alhamdulillah, semua itu bisa kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Semakin kita mengikuti, semakin besar kecintaan Allah kepada kita semuanya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, dan semuanya kita yang hadir di sini insyaallah ada di dalam hatinya cinta kepada Allah azza wajalla. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang tadi kita sebutkan? Bukan hanya sekedar mengaku dirinya muslim, pengikut Nabi Muhammad, tapi juga dia praktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam adabnya. Ada petunjuk Nabi tentang adab bermajelis ilmu, ada. Maka kita berusaha untuk meniru bagaimana beliau dan juga para sahabatnya bermajelis ilmu, tiru beliau. Ada adab tentang bagaimana ketika seseorang bertemu, mengucapkan salam, kemudian musafahah, bersalaman. Kemudian kalau bertemu di jalan, maka yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang berjalan dia mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab ketika makan, menggunakan tangan kanan, tidak bersandar, tidak berlebihan. Maka kita sebagai seorang muslim mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk-petunjuk tersebut. Maka balasannya Allah mengatakan yuhibbukumullah.
maka Allah SWT akan mencintai kalian. Dan inilah yang kita inginkan. Bukan hanya kita melaksanakan mahabbatullah, mencintai Allah, tapi lebih dari itu kita ingin menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah, bukan menjadi seorang hamba yang dibenci dan dimarahi oleh Allah SWT. Kalau misalnya kita, dan ini hanya sekedar perumpamaan di dunia, menjadi seorang anak yang dibenci oleh orang tua, bagaimana perasaan kita? Seandainya kita menjadi seorang pembantu di sebuah rumah dan dibenci oleh majikannya, bagaimana perasaan kita? Tidak senang dibenci oleh seseorang. Maka tentunya kita lebih sedih lagi seharusnya kalau kita dibenci oleh Allah SWT. Kita berusaha melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT dan mendatangkan kecintaan Allah untuk kita. Di antaranya adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wahai saudara-saudara, orang-orang yang merasa dulu punya dosa yang banyak, merasa dulu bergelimang dengan maksiat, Allah SWT di sini memberitahukan kepada kita satu di antara pintu atau cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah kita bersama-sama mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ittiba', mengikuti ajaran beliau dengan sesungguhnya. Dan ana yakin kita sebagai seorang muslim semuanya sudah memulai untuk mengikuti Nabi SAW. Meskipun tentunya derajat dan kadar ittiba' kita kepada Nabi SAW ini masih tentunya berbeda-beda, bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Semakin kita ittiba', semakin sempurna ittiba' kita terhadap Nabi SAW, maka akan semakin besar pula kecintaan yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ikhwah dan juga para akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah berbuat baik kepada orang lain, atau dinamakan dengan al-ihsan. Berbuat baik kepada sesama. Ini termasuk sebab seseorang dicintai oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian berbuat baik. Dan berbuat baik di sini sebuah kata yang umum, masuk di dalamnya seluruh perbuatan baik, baik yang besar maupun yang kecil. Seseorang berbuat baik dengan memberikan uang, mengeluarkan harta kepada seorang fakir, orang yang miskin, maka ini adalah termasuk perbuatan baik. Baik uang yang dia keluarkan dalam jumlah yang jutaan maupun sesuai dengan kemampuan dia hanya bisa memberikan 10.000 untuk makan sekali di siang hari, maka itu adalah termasuk ihsan, perbuatan baik kepada orang lain. Seseorang membantu orang lain dengan jabatan yang dia miliki. Dia punya kedudukan dan di sana ada orang yang membutuhkan bantuan, dan ternyata dia sebagai orang yang memiliki kedudukan tadi sebenarnya bisa membantu orang tersebut. Maka dia berusaha untuk membantu dengan kedudukan dan jabatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Nabi SAW mengatakan, isfa'u tu'jaru. Hendaklah kalian memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Tentunya yang dimaksud dengan rekomendasi di sini adalah rekomendasi yang dibenarkan secara syariat,
di dalam perkara yang dihalalkan, dan rekomendasi tersebut tidak sampai menzalimi orang lain, dan orang yang diberikan rekomendasi memang orang yang berhak untuk mendapatkan rekomendasi. Bisa bantuan tersebut kepada orang lain, perbuatan baik kepada orang lain berupa pengajaran. Seorang mengajarkan orang lain Iqra atau membaca surat Al-Fatihah yang benar, maka ini juga termasuk ihsan kepada orang lain. Seseorang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, maka ini juga termasuk ihsan. Jadi kalimat ihsan atau kata ihsan, perbuatan baik di sini masuk di dalamnya seluruh perbuatan baik, dengan ucapan, dengan harta, dengan kedudukan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ayat ini menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan apa yang dia mampu berupa perbuatan baik kepada orang lain. Tujuannya apa? Bukan untuk dikatakan sebagai orang yang muhsin, orang yang Masya Allah akhlaknya baik, atau dikatakan sebagai orang yang dermawan, atau dikatakan sebagai orang yang pemurah. Tapi tujuan kita ketika berbuat baik kepada orang lain adalah ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, di antara amalan-amalan yang digambarkan oleh Allah adalah amalan yang dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang melakukannya dicintai oleh Allah adalah bertobat. Bertobat dan berusaha untuk menyucikan diri dari dosa. Allah mencintai orang-orang yang demikian. Orang yang berusaha bagaimana dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, menjadi orang yang bersih dari dosa dan juga maksiat. Caranya bagaimana? Dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin. Tawwabin artinya orang yang sering bertobat. Sering bertobat. Dia sering datang kepada Allah dan meminta kepada Allah ampunan dari seluruh dosa. Karena tawwab lain dengan taib. At-taib artinya adalah orang yang bertaubat. Kalau tawwab adalah orang yang sering bertaubat. Ketika dia sering bertaubat kepada Allah, menunjukkan bahwasanya dia ini ingin menjadi seorang hamba yang bersih. Salah mengucapkan sesuatu yang di situ ada kemaksiatan, maka segera dia memohon ampun kepada Allah, ingin membersihkan dirinya. Salah bersikap kepada orang tua sehingga takut kalau itu adalah termasuk durhaka, segera dia meminta maaf kepada orang tua dan ingin membersihkan dirinya, segera bertobat kepada Allah. Melihat sesuatu yang diharamkan, setelah itu dia menyesal dan merasa mulai hatinya ini ada titik-titik hitam, segera dia bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali dia melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya dosa ini ada akibatnya, dan dia menyadari bahwasanya dia memiliki Allah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha memberikan taubat, kemudian akhirnya dia pun bertobat kepada Allah. Maka inilah yang dinamakan dengan At-Tawwabin, orang yang sering bertobat kepada Allah. Jadi orang yang baik, orang yang dicintai, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia segera bertobat dan segera membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertobat dan mencintai orang-orang yang senang menyucikan dirinya.
Makna menyucikan di sini masuk di dalamnya menyucikan dirinya dari dosa. Dan masuk di dalamnya menyucikan dirinya dari hadas, dari najis. Kalau dia terkena najis, segera dia membersihkan. Kalau dia berhadas, segera dia berwudu. Ini juga masuk dalam makna al-mutatahhirin, orang yang senang dia mensucikan dirinya, yaitu dari najis, dari hadas. Ini menunjukkan bahwasanya di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Masing-masing anak Adam itu berdosa. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwasanya masing-masing dari anak manusia, anaknya Nabi Adam itu manusia, mereka adalah khata', orang yang sering melakukan kesalahan, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Kita sadari atau tidak, kita banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sering kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan yang menyebabkan dan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah bersabar. Bersabar. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri. Dalam jiwanya ingin memberontak, ingin melawan, tapi dia tahan, dia sabarkan dirinya. Dan kesabaran di sini, sabar atau mencakup kesabaran dalam 3 hal. Sehingga seseorang dinamakan orang yang bersabar dengan sebenar-benarnya. Yang pertama adalah bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, maunya ya bermalas-malasan, tidak sholat, tidak berpuasa ketika diwajibkan untuk berpuasa, itu kalau mengikuti hawa nafsunya. Tapi dia tahan dan dia paksa dirinya untuk melakukan ibadah tersebut. Itu namanya bersabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua adalah bersabar di dalam menjauhi larangan. Hawa nafsu kita ingin supaya kita melampiaskan nafsu kita meskipun itu di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah atau di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Mencari rezeki, hawa nafsu kita mendorong kita untuk mengambil apa saja, yang penting dapat uang, meskipun itu adalah uang yang haram. Itu dorongan hati kita, dorongan hawa nafsu kita. Mata kita didorong oleh hawa nafsu untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Telinga kita dibisiki untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka orang yang bersabar, yang sebenarnya adalah orang yang menahan dirinya sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Tidak menggerutu dengan lisannya ataupun dengan hatinya, atau mengungkapkan ketidaksabaran tadi dengan perbuatannya, seperti orang yang memukul-mukul pipinya, atau berguling-guling, atau menyobek bajunya. Dan ini semuanya menunjukkan ketidaksabaran dia di dalam menghadapi musibah. Itu adalah beberapa amalan yang disebutkan di dalam dalil yang sahih, dan bisa apabila diamalkan oleh seseorang dengan baik akan menjadi sebab dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.